Baru saya itu waktu maksa di Losari kan. Losari tahun 2011 ya. 2011. Sampai selesai nggak itu? Selesai dong, 3 hari. Persyaratan dipenuhi semua. Sampai lulus. Betul. Dapat sertifikat. Dapat sertifikatnya. Diakui. Diakui. Ada tanda tangannya. Ada tanda tangan ketua Ibnu. Ada dong. Saya percaya. Gitu. Kalau itu ada. Nah, kenapa yang lain yang dapat sertifikat Makesta itu tidak mencalonkan sebagai ketua? Justru mereka yang tidak ikut kok mencalonkan? Kayak aslinya. Oke, sound oke. Cek, Sound cek. oke. Lighting. Oke. Take lighting, oke. Oke. 3, 2, 4, 3, 2, 1, on air. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat semua. Kali ini saya kedatangan tamu, sahabat Izzuddin. Beliau adalah wakil 2 GP Ansor Kecamatan Gebang, yang dimana beliau itu membidangi tim media dan juga ekonomi kreatif ya Kang. Yes. Oke, langsung saja nih Kang. Untuk media itu sendiri kan, kalau saya dengar itu bahwa di GP Ansor Kecamatan Gebang itu akan mengadakan podcast. Nah, podcast ini tuh konsepnya itu gimana sih Kang? Oke. Terima kasih Bung Tano. Saya manggilnya apa nih? Sahabat aja. Sahabat aja. Terima kasih sahabat Tano terkait dengan podcast ini atau bahan media, istilahnya apa ya? Media sosial ya, media sosial yang ada di GP Ansor Kecamatan Gebang ini, diantaranya ada podcast. Iya. Di waktu atau di masa-masa pandemi yang seperti ini sangat cocok sekali untuk mengadakan kegiatan-kegiatan yang memang sifatnya harus mematuhi protokol kesehatan, social distancing, masker. Kalau ini kita udah apa namanya aman ya, 2 orang seperti ini. Menghindari kerumunan massa, sehingga penyampaian yang harus kita sampaikan kepada sahabat-sahabat Ansor yang lain, baik tingkat PAC atau tingkat ranting ini, menjadikan mudah. Betul. Di antaranya seperti ini. Apalagi maraknya media sosial yang beredar di sekarang ini, bisa lewat Facebook, YouTube, Instagram, dan lain sebagainya. Sarannya sangat cocok. Kemudian di antaranya lagi, adanya podcast di sini adalah membangun silaturahmi dan komunikasi antara pejabat, pemerintah, kemudian para kiai, para tokoh, semua lini sampai ke masyarakat bawah juga kita bisa menyampaikan lewat media-media yang seperti ini. Karena untuk di Kecamatan Gebang sendiri itu tentunya belum ada yang merealisasikan kegiatan-kegiatan seperti ini, sahabat. Mungkin seperti itu, Bu. Nah, kemudian tadi kan ada salah satunya untuk sarana memperdekat ya, antara benar sekali. Anggota atau masyarakat luas bisa melihat kegiatan-kegiatan apa sih, itu salah satunya. Kemudian ya kan? Iya. Nah, lebih spesifik lagi nih Kang, tujuan utamanya apa sih Kang podcast ini Kang? Kalau pertama tujuannya adalah yang paling penting media penyampaian. Iya, betul. Karena di Ansor sendiri berkomitmen terhadap masyarakat, khususnya warga Nahdliyin dan umumnya untuk semua masyarakat warga negara Indonesia, khususnya di Kecamatan Gebang ini, tersampaikan penyampaian yang real, nyata, dalam tanda kutip, terkait dengan akidah atau informan-informan mengenai berita-berita yang sudah beredar di seluruh media. Itu yang sangat membingungkan.
kalau kita tidak diperjelas, kalau kita tidak diklarifikasi secara real, mendetil, maka akan menjadi sebuah kebingungan bagi masyarakat di khususnya di wilayah Gebang seperti itu. Sehingga hadirnya GP Ansor di Kecamatan Gebang ini, adanya podcast seperti ini juga menjadikan media penyampaian, ya, apalagi dalam kajian-kajian Islami, banyak masyarakat awam yang belum mengetahui. Kemudian mungkin dari segi lini pemerintahan ada sesuatu atau ada program yang bisa disampaikan kepada masyarakat luas. Kita tidak banyak membuang waktu, membuang tenaga, harus keliling tiap-tiap dusun, blok, desa, tidak usah. Kita cukup merealisasikan dengan share video seperti ini dan tersampaikan oleh masyarakat bawah sana. Itu seperti itu. Nah, terakhir nih Kang, harapannya apa sih Kang? Nah, harapan ya, kalau harapan sudah jelas banget tadi ya. Iya. Ya harapannya supaya diterima oleh AdSense Google. Enggak bohong. Kita memulai dan mencontohkan kepada masyarakat khususnya di wilayah Gebang ini bahwa sarana prasarana media sosial yang sudah beredar baik dari WhatsApp ya, kemudian Facebook, kemudian Instagram dan YouTube, semua orang bisa menggunakan, bisa menyampaikan secara mudah. Akan tetapi tingkat kreativitasnya ini sangat kurang, sehingga orang akan membuat sebuah kreativitas maju mundur istilahnya. Mungkin ada tapi biasa-biasa aja, atau mungkin ada tetapi kurang menarik, mungkin ada tapi tidak diterima oleh masyarakat, mungkin ada hanya lulusan seperti biasa. Nah, maka yang seperti inilah yang kemudian teman-teman semua di masyarakat, maksudnya di rumah ya, seluruh wilayah masyarakat Gebang bisa menyontohkan. Nanti coba ngomong, maksudnya suaranya mancing gede kan? Iya. Bisa mau takon namanya no? Harapan. Iya, harapan. Oke, cut. Oke, terima kasih. Sahabat-sahabat semua. Itu tadi perbincangan saya dengan sahabat Izzuddin, wakil ketua bidang. Saya sih pengennya podcast jangan seperti ini. Iya kan, dia kan uji coba Kang, uji coba gimana? Ya, justru mah enggak. Apa arane Kang? Justru karena uji coba sekalian. Jadi kesannya ketika saya menangkal itu enggak apa-apa, potong tengah, tetapi jangan kemudian kita merebut keadaan ya, atau merebut katakanlah konteks yang akan dibahas, tetapi biasa-biasa aja kalau ngobrol kita seperti itu. Iya betul. Ya sok ulangi ke pindah. Ari isun wawancara ge mah ya aku sih wawancara makan. 4, 3, 2, 1, open the door. Oke, Bung Tano, legendaris pemuda di wilayah Cemara ini, sangat namanya sudah tidak asing lagi. Iya. Gimana Bung? 1 minggu ke depan ini lagi sibuk apa? 1 minggu ke depan ini masih sibuk main. Saya sedang cari jodoh juga sih. Maksudnya apa nih yang kira-kira bisa dicontoh oleh kaum pemuda milenial yang sekarang? Iya. Nggak ada sebenarnya. Saya itu nggak ada yang bisa dicontoh. Kan biasanya. Oke. Banyak orang itu mengatakan bahwa saya itu orangnya tidak pernah mengeluh. Masa sih? Iya, itu maksudnya di setiap organisasi itu
yang saya jalani itu dengan ikhlas, kemudian ya ikhlas, mohon lah. Enggak, gini ya. Saya ini biar para pemirsa itu pada tahu ya. Saya ini kenal dengan sahabat Tano ini baru-baru kemarin, tapi dengan kondisi yang seperti ini, yang sekarang ini nggak tahu, menjadi legendaris pemuda di Kecamatan Gebang. Oh no. Waktu menjabat di tahun 2000. Menjabat apa dulu nih ya? Ketua IPON. 2013. Berarti kan kalau sekarang sampai 7 tahun. 7 tahun yang ke belakang itu kan. Iya. Masih anak-anak remaja ini masih buta teknologi. Iya. Enggak marak seperti itu. Iya. Nah, maka dari itu saya ingin tahu nih, apa yang membuat spesial dan membuatnya Anda itu menjadi ketua? Maksudnya kenapa saya jadi ketua gitu ya? Ya. Itu karena nggak ada lagi sih, nggak ada lagi. Kan. Kalau yang kenapa saya jadi ketua itu ya karena pertama memang ketika pemilihan ketua ya. Itu ada beberapa. Itu dipilih dengan sah itu? Ya. Sesuai suara? Enggak, kita pakainya juksung. Oh, juksung. Juksung. Atau tujuk langsung kan? Oh, tujuk. Iya, karena pas di situ itu dulu jadi sejarahnya gini kan. Di Gebang itu banyak tokoh-tokoh Ibnu yang memang sudah terkenal sampai ke tingkat nasional lah. Nasional. Iya. Salah satunya ada rekan Casiwan. Iya. Kemudian ada juga rekan itu yang sampai tingkat nasional. Kemudian kalau yang tingkat ini nasional itu berarti di PP. Di PP ya. PP. Di PP. Pimpinan pusat. Betul. Okay. Itu sampai tingkat nasional. Nah, di Jawa Barat terkenal, di Cirebon apalagi karena beliau pernah menjabat sebagai ketua Ibnu Kabupaten Cirebon. Dan pas saat itu beliau sedang menjabat sebagai ketua PC Ibnu Kabupaten Cirebon. Nah, kemudian ada juga beberapa rekan-rekan yang memang sudah kiprahnya tidak diragukan lagi di Kabupaten Cirebon. Ada rekan Ahmad Fauzi, rekan Abdul Bari, kemudian ada juga. Gini jangan terlalu melebar. Saya cuma mau tahu Anda itu kenapa menjadi ketua. Iya, ini ceritanya seperti itu dulu. Ini saya cerita dulu. Biar cerita. Iya, cerita. Ini ceritanya seperti itu. Awalnya. Nah, kemudian banyak kader-kader Ibnu dari Gebang yang melanglang buana istilahnya sampai ke tadi sampai tingkat nasional. Apalagi di Cirebon itu terkenal bahwa Gebang itu aktif. Tapi di sini tidak ada PAC-nya, gitu, tidak ada PAC-nya. Akhirnya dengan inisiatif rekan Fauzi dan rekan Abdul Bari pada waktu itu mereka berinisiatif membentuk Ibnu di tingkat kecamatan. Okay. Itu hanya Ibnunya saja. Yang IPP-nya belum. Okay. Itu di 2013. Saya ingat betul di tempatnya itu di Masjid Al Istighfaroh di belakang pasar. Yeah. Kita dikumpulkan oleh Kang Bari dan Kang Fauzi. Itu kita terdiri dari 3 desa berarti. Gebang Kulon dan Gebang Ilirnya sendiri. Nah, di itu juga hadir rekan Casiwan Abdullah walaupun telat karena beliau mungkin ada acara dari kabupaten karena beliau adalah menjabat sebagai ketua. Nah, di situ ketika penunjukan itu sebenarnya ada beberapa nama yang memang kompeten. Ada pada waktu itu calon itu ada rekan Didi General. Siapa? Didi General. Iya, Didi General itu. Magudrang. Iya, itu Didi General. Kemudian ada Ahmad Yusuf. Kemudian yang sekarang jadi ketua PC Kabupaten Cirebon. Saya sendiri.
Ada 3 calon. Iya, 3 calon. Oke. Gini pemirsa. Saya itu ada sebuah kejanggalan pada sahabat Kustano. Oh ya, gini sahabat. Saya itu ada beberapa kejanggalan yang saya dapati dari sahabat Kustano ini. Yang membuat unik atau yang membuat saya heran itu dengan sosok Kustano yang ada di Gebang seperti ini, menjadikan kader-kader Ibnu dan kader-kader pemuda itu sangat banyak dan sangat istilahnya menggeruduk semua. Padahal kalau dilihat dari orangnya biasa-biasa saja. Nah, maka dari itu saya ada tips Anda untuk menjadikan teman-teman itu pada kumpul dan berbondong-bondong istilahnya masuki ke organisasi kepemudaan ini. Apa nih rahasianya? Atau mereka dikasih uang mungkin? Oke Kang, ya gini Kang. Dulu itu jadi saya cerita lagi nih Kang, nggak apa-apa tak? Oke. Tapi yang pendek-pendek aja. Singkat cerita. Kenapa itu pas saya ditunjukkan karena pada waktu itu itu yang nunjuk siapa? Yang nunjuk yang ada di situ. Semua nunjuk semua. Semua, ya betul, semua nunjuk. Tidak ada orang yang dituakan atau orang yang memang nggak ada. Kalau lebih tua, Kang Didi itu lebih tua. Mungkin semua. Dari MWC-nya menunjuk? Nggak ada juga, nggak ada. Situ murni senior-senior Ibnu semua. Emang boleh di PDPRT-nya cuma menunjuk seperti itu aja? Boleh Kang. Boleh. Iya, itu kan pemilihan kan ada yang namanya juksung. Apalagi di sini tadinya itu mati Kang. Oh iya, saat tentunya kan kalau kita melihat di PDPRT untuk menjadi seorang calon bakal calon ketua sampai ke calon itu kan sudah melewati beberapa tahapan. Iya betul. Dia pernah mungkin. Iya. Oke Kang. Nah, iya itu kenapa saya ditunjuk karena saya itu ada 3 waktu itu yang sudah Makesta. Itu ada rekan Supardi, rekan Imron, dan saya sendiri yang sudah Makesta. Iya, itu pada untuk 2 calon yang lainnya. Yang lainnya belum ada Makesta. Cuma baru saya itu waktu Makesta di Losari ya. Losari tahun 2011 ya. Sampai selesai gitu. Selesai dong, 3 hari. Semua persyaratan penuhi semua. Sampai lulus. Betul. Dapat sertifikatnya. Diakui. Ada tanda tangan ketua Ibnu. Ada dong. Saya percaya. Gitu. Kalau itu ada. Nah, kenapa yang lain yang dapat sertifikat Makesta itu tidak mencalonkan sebagai ketua? Justru mereka yang tidak ikut kok mencalonkan? Itu saya juga nggak tahu, mungkin ya lebih kompeten saya mungkin kan. Lebih. Iya, jadi rekan-rekan pada waktu itu mempercayakan sebuah kepercayaan besar gitu. Oke sahabat, seperti itu rahasianya menjadi sebuah leader dalam kaderisasi. Sahabat Tano ini sudah melalang buana dari sejak 2017. Kalau Makassar 2011 ya. Menjabat sebagai ketua Ibnu 2013 dari 2015 ya, 7 tahun silam ini menjadikan sebuah kader pemuda ya, yang sekarang menjadi sangat banyak di wilayah Kecamatan Oke Kang, satu lagi ya, tadi ada yang tadi tips itu bahwa saya itu ketika menjabat jadi ketua itu istilahnya saya tidak mau merepotkan anggota saya, Kang. Anggota saya. Bahwa ketika setiap kegiatan itu saya istilahnya bikin undangan sendiri, kemudian pakai sepeda sendiri. Ya pagi kadang juga sendiri. Berarti kan tidak berjalan sesuai dengan bukan itu. Itu awal. Akhirnya rekan-rekan itu semuanya bisa ini Kang. Ada giro. Sadar. Akhirnya sadar. Mereka akhirnya mungkin dia yang sekretaris bisa membuatnya. Karena memang yang lain itu kebanyakan kerja sih Kang. Kerja ada yang jadi. Kan masih pelajar kok, kenapa kerja? Ada yang jadi. Iya karena
setelah mungkin lulus ikut bantu orang tua. Betul. Mungkin setelah SMP itu mereka tidak melanjutkan ke jenjang berikutnya, harusnya SMA pada waktu itu. Iya. Karena kan lah, pertanyaannya kenapa Anda merekrut orang-orang seperti itu? Bukankah IPNU itu ikatan pelajar? Ya, betul. Mereka yang tidak belajar kenapa Anda tarik? Nah, ya karena di PDPR sendiri itu bahwa IPNU itu konteks pelajar itu tidak hanya untuk yang sekolah. Yang sekolah. Betul. Secara formal mungkin. Iya, secara formal. Untuk usia-usia mereka masih pelajar kan. Mereka juga pada waktu itu ya masih belajar ngaji di musola-musola, di masjid-masjid. Gitu. Seperti itu. Berarti mungkin ini tips yang mungkin nggak masuk akal ya, karena untuk menjadikan sebuah leader yang bagus ini adalah semua pekerjaan sekretaris, bendara dia kerjakan. Awal hanya untuk menyadarkan mereka mungkin beberapa kegiatan karena memang mereka itu awalnya itu awam sekali. Ya, jadi mungkin sahabat-sahabat di rumah bisa mencontohkan leader atau cara berorganisasi. Dan nggak boleh marah kan, nggak boleh mengeluh gitu. Kemudian. Tapi Anda bisa marah kan? Saya tergantung sih. Tergantung. Iya, marahnya. Mungkin kalau lapar ya. Betul. Kalau lapar telat beberapa menit sudah. Oke. Susah itu. Oke. Terima kasih atas waktunya sahabat Ustano bisa hadir di acara podcast saya. Nanti ketemu lagi lah, oke? Siap. Sekian pemirsa.